buat rekan-rekan yang sudah melayani. Baik saudara yang diberkati hari ini, boleh lambaikan tangan. Oke, sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oke, shalom. Shalom bagi rekan-rekan, youth, anak muda yang ada di tempat ini, juga bagi setiap rekan-rekan yang ada di rumah yang terhubung via online, via Zoom meeting. Perkenalkan, ya, saya Sandi Purba. Ya, saya sudah berkeluarga, punya 2 orang putri. Dan hari ini saya dituntun Tuhan, kami ada dalam sebuah penggembalaan berjalan di tahun ketiga, tepatnya di bulan November ini. Dan kami melayani di daerah Jakarta Barat sebetulnya, hanya kami berdomisili di daerah Karangtengah di Tangerang. Dan hari ini saya tidak sendiri, ditemani oleh beberapa tim pelayan yang ada dari tempat kami. Kami ada dalam sebuah rumah ibadah yang bernama Kalvari. Dan hari ini senang sekali, terima kasih diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya rindu hari ini setiap orang-orang muda diberkati. Amin. Setiap orang-orang muda yang ada di tempat ini, juga yang ada di rumah, kita semua diberkati. Nah, puji Tuhan, hari ini saya menyampaikan sebuah topik penting untuk setiap kita, yaitu guard your heart. Katakan bersama, 2, 3. Sekali lagi, 2, 3. Guard your heart. Nah, tahukah kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini biasanya bersumber dari hati. Langsung saja saya mengajak setiap kita membuka Alkitab kita di dalam Amsal 4 ayat 23. Mari kita baca bersama hitungan ketiga. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya baca sekali lagi untuk setiap kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sejujurnya ayat ini nggak asing bagi setiap kita. Bahkan kita seringkali ini menjadi ayat hafalan. Namun ada sebuah realita bahwasanya ternyata melakukan apa yang tertulis dalam firman Tuhan di Amsal 4 ini betapa sulitnya. Yang mengerti katakan ya. Kenapa? Karena seringkali kita menjadi pribadi yang tiba-tiba tampil rohani, tiba-tiba kita menjadi pribadi yang berbeda di luar jam ibadah. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita menjadi santun, baiknya bukan main, ramahnya bukan main, ketika dekat dengan jam ibadah. Ya, ketika dekat dengan jam doa, ketika dekat dengan jadwal kebaktian minggu, dan sebagainya. Namun betapa kita menyadari sulit mempraktekkan firman ini di waktu yang lain. Nggak usah jauh-jauh. Ketika sebelum sampai di tempat ini, ya, ketika rekan-rekan orang-orang muda, mungkin dalam perjalanan engkau mungkin gelisah karena cuaca nggak menentu. Lalu sepersekian waktu hatimu menjadi gelisah. Dan kadang-kadang mungkin karena buru-buru engkau jadi kehilangan sukacita. Belum lagi diserempet orang kan gitu ya. Lalu engkau kehilangan damai sejahtera. Dan biasanya reaksimu ya menjadi salah. Beberapa kali saya mengalaminya. Pagi-pagi di rumah kami, di tempat kami tinggal, biasa kami berdoa pagi. Lalu bukan berarti ketika kita doa pagi langsung mendadak tadang, ya kan? Sepanjang hari itu menjadi baik adanya. No, enggak gitu. Kadang-kadang kita mengawali hari kita bersama dengan Tuhan, tiba-tiba pagi kita dalam perjalanan ke tempat di mana kita bekerja, melakukan aktivitas, ada aja ujian yang kadang-kadang kita belum tentu harapkan. Ya, sebagai contoh beberapa kali tiba-tiba saya sudah pelan gitu ya di jalan ya. Tiba-tiba ada ibu-ibu, emak-emak yang biasa ngasih sen ke kiri ternyata ke arah kanan ya kan. Lalu tiba-tiba dia nyenggol gitu ya. Astaga gitu kan. Dan kita tuh pengen marah gitu ya. Tapi kita ingat oh nggak boleh seperti itu ya. Tapi kadang-kadang marah juga. Hanya yang jadi problemnya adalah bagaimana kita mengelola amarah kita. Nah belum lagi ketika mungkin rekan-rekan dalam studi, dalam kuliah, dalam pekerjaan. Kadang-kadang hatimu ditunggu Tuhan reaksinya. Maka hari ini dengar baik, saya berkata bagi setiap kita, orang-orang muda yang ada di tempat ini, engkau boleh berdoa minta mujizat dan Tuhan sanggup menyatakan mujizat. Tapi satu hal di mana Tuhan perlu kerjasama setiap kita adalah mengelola hati. Yang mengerti katakan amin. Saya lebih suka terjemahan lain lebih mendekati makna aslinya, dikatakan dalam versi NIV dikatakan begini, mari baca bersama dengan saya, 2, 3. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Jadi kalau bisa dikatakan bahasa dalam terjemahan sehari-hari seperti ini. Lebih dari segala sesuatu yang kamu jaga, maka jagalah hatimu. Biasanya yang kita jaga adalah sesuatu yang berharga. Yang paham katakan ya. Tidak mungkin kita menjaga sesuatu yang tidak berharga.
Seumpama kita punya sesuatu yang berharga, apa itu? Entah itu perhiasan kita, beberapa orang muda yang berharga bagi mereka, gadgetnya yang selalu update gitu ya. Yang rela antri, barisannya udah 150, tapi rela demi gadget terbaru gitu ya. Dan biasanya dijaga, awal-awal selalu dilap gitu kan. Tapi kalau udah jatuh, udah nggak enak dilihat, ya udah nggak dijaga. Nah, biasanya ada orang-orang yang punya perhiasan, perhiasannya dijaga. Ada orang-orang muda mungkin dia punya perhiasan ketika dia sudah kerja, lalu dia punya salary, dia punya gaji, dia punya kerinduan. Ah nanti kalau saya punya gaji lebih, saya simpan buat beli kalung. Tiba-tiba dia beli kalung. Lalu apa yang dia lakukan? Dia pakai untuk event-event khusus, ya kan? Lalu ketika ada acara-acara spesial. Nah biasanya setelah usai acara spesial, biasanya dia masuk ke kamarnya, dia simpan kalung ini, perhiasan yang dari emas ini, di tempat yang terbaik. Tahukah kita biasanya sesuatu yang bicara tentang perhiasan, katakan emas tadi, itu disimpan di dalam rumah. Di dalam rumah ada kamar lagi. Di dalam kamar lagi ada lemari. Di dalam lemari mungkin ada lacinya. Di dalam laci biasanya ada tasnya lagi, kan gitu ya. Kenapa bisa lapis-lapis begitu? Karena yang dia simpan adalah sesuatu yang berharga. Namun ketika Alkitab menyatakan bagi kita, jagalah hatimu lebih dari segala sesuatu yang kau jaga, jagalah hatimu. Artinya apa? Di hadapan Tuhan, hatimu dan hati saya lebih berharga. Katakan sebelahnya, oh gitu. Katakan sebelahnya, come on. Ya, lebih daripada engkau menjaga perhiasanmu, lebih daripada engkau menjaga kendaraanmu, lebih daripada engkau menjaga gadgetmu, jaga hatimu. Itu sebabnya suatu ketika ada seorang anak muda bernama Doni. Siapa? Doni. Doni dia fresh graduate, lalu dia apply lamaran di sebuah perusahaan yang bonafit, lalu tiba-tiba dia diterima. Lalu dia punya gaji, singkat cerita dia mulai berpikir, nanti saya beli motor kalau bisa yang gagah gitu ya. Lalu dia beli motor yang 250 cc ya. Lalu apa yang terjadi? Dia tiap-tiap hari dia lap itu motornya. Pulang kerja dia lap itu motornya. Tiba-tiba musim hujan ada bercak sedikit di spakbornya gitu ya. Lalu dia lihat, wah kotor nih. Dia rela loh, dia datang, dia ambil kanebo, lalu dia lap lagi gitu ya. Lalu tiba-tiba nggak sengaja mamanya nyenggol gitu ya, lalu baret gitu ya. Lalu dia poles gitu ya. Kenapa? Karena dia sangat cinta dengan motor ini. Suatu ketika Doni dalam perjalanan ke kantor. Tiba-tiba dalam perjalanan ke kantor, tiba-tiba macet. Lalu ada satu bapak yang sudah tua, naik sepeda, tiba-tiba nyenggol Doni. Dan apa yang terjadi? Bodi motornya Doni itu lecet. Lalu dia marah-marah. Dasar bapak kurang ajar, nggak tahu diri, harusnya hati-hati, udah tahu macet main melengos aja. Dia marah sejadi-jadinya. Sampai kata-kata yang salah dia ucapkan. Sampai maaf kata dia udah lupa adab dan etika. Kenapa? Karena dia begitu sayang sama motornya dan ketika mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, dia gagal menjaga hatinya. Tahu apa yang terjadi? Ini adalah sebuah gambaran betapa Doni adalah orang yang mahir menjaga motornya, tapi tidak mahir menjaga hatinya. Betapa banyak orang Kristen demikian. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya, banyak orang muda yang katanya melayani Tuhan, hanya mahir menjaga hatinya ketika dekat dengan jam ibadah. Saya berharap kita tidak demikian. Amin. Saya tidak berharap kok tiba-tiba ramah, iya karena udah dekat jadwalnya. Ya hari lain beringasnya bukan main. Sehingga orang tahu, oh kalau dia ramah itu pasti karena dia dekat lagi pelayanan nih. Oh kalau dia udah rendah hatinya begitu, pasti dia lagi udah deket-deket tugas jadwalnya dia. Bolehkah kita ubah image yang dikenal orang seperti itu? Ada atau tidak ada jadwal pelayananmu, ada atau tidak ada kegiatan ibadahmu, engkau harus menjaga hatimu senantiasa. Yang mengerti katakan amin. Maka dikatakan begini, lebih dari segala sesuatu yang kau harus jaga, maka jagalah hatimu. Maka benarlah firman Tuhan berkata, manusia melihat yang di depan mata, Tuhan melihat yang di dalam hati. Kenapa? Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan kita. Maka dengar baik orang-orang muda, sekalipun orang tidak tahu apa yang di dalam hatimu, engkau harus jaga lebih dari segala sesuatu yang engkau harus jaga. Pertanyaan begini, apa yang harus kita jaga yang paling berharga itu? Hati. Lalu siapa yang harus menjaga hati saya? Saya sendiri. Bilang sama sebelahnya, friend, come on, boleh ikuti saya, katakan, friend, kamu yang harus jaga, bilang.
Banyak orang begini, kenapa ini penting? Dengar baik, perhatikan. Ada orang begini, saya mau ibadah Kak. Tapi kalau orang-orang itu ramah sama saya, no nggak gitu mekanismenya, konsepnya nggak gitu. Sekalipun orang-orang itu nggak ramah, lu mesti jaga hati. Sekalipun doamu belum dijawab, lu mesti jaga hati. Sekalipun cuaca mendung-mendung, apalagi curah hujan saat lagi akan tinggi, lu mesti jaga hati. Lu nggak bisa berharap saya akan lebih jaga hati kalau ini baik, kalau dia ramah, kalau ada yang antar jemput saya, kalau dia pengertian sama saya. Kenapa banyak orang muntaber di gereja, banyak orang muda mundur tanpa berita? Kenapa? Karena tidak mahir menjaga hati. Dikit-dikit menuntut, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit baper. Akhirnya apa? Enggak mau ikut Tuhan lagi. Kenapa? Karena tidak menjaga hati. Coba bayangkan begini. Saya menjaga hati saya. Lalu teman-teman menjaga hati teman-teman pribadi lepas pribadi. Teman-teman yang di rumah pun menjaga hati pribadi lepas pribadi. Coba bayangkan, saya, teman-teman dan semua kita saling menjaga hati. Saya yakin sekali situasi hidup kita akan lebih baik. Yang percaya katakan amin. Pasti demikian. Coba bayangkan di rumah, engkau punya papa mama, bokap nyokap, engkau jaga hatimu, bokapmu jaga hatinya, nyokapmu jaga hatinya, koko cicimu jaga hatinya masing-masing. Suasana rumahmu pasti mengalami suasana sorga. Tapi sekiranya engkau berpikir, saya akan jaga hati saya kalau mama saya pengertian sama saya. Itu konsep yang salah. Maka dikatakan begini, lebih dari segala sesuatu yang engkau harus jaga, jagalah hatimu. Amin. Kayaknya enggak ada amennya nih, amin. Amin. Ini firman Tuhan ini dahsyat loh. Saya perlu beberapa waktu untuk mendalaminya lebih dan lebih lagi. Maka hari ini dengar baik. Saya janjikan bahwa teman-teman yang ada di tempat ini maupun di rumah akan diberkati. Kenapa? Kita akan merenungkan firman ini dengan cara yang mungkin lebih berbeda dari sebelumnya. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan bagi setiap kita. Terkait dengan Amsal 4 ayat 23. Yang pertama, jagalah hatimu. Ya, jagalah hatimu. Dengar baik. Orang yang tidak jaga hati bisa sakit hati. Betul atau enggak? Ketika kita enggak jaga hati, biasanya kita bisa sakit hati. Kok kamu enggak datang ibadah sih? Iya. Habisnya dia enggak pernah follow up saya juga. Padahal sama yang lain dia ramah. Kenapa? Sakit hati. Karena enggak jaga hati. Orang yang tidak jaga hati biasanya bisa jadi keras hati. Kalau ada orang-orang, ya kan? Coba angkat tangan yang pernah keras hati, angkat tangan. Oh enggak pernah ya? Saya pernah. Udah ditegur sama orang, ditegur sama pemimpin, diingatin sama keluarga, merasa diri paling benar. Nah itu namanya keras hati. Ya kan? Bilang sama sebelahnya, kayak kamu tuh bilang. Orang yang gak jaga hati, bisa tinggi hati. Makanya lihat kan, Lesti itu bergumul dia kan. Karena dia punya si suami itu kan. Tiba-tiba arogan gitu ya, tinggi hati gitu ya. Padahal katanya konon ya, dia dinafkahin sama istri dan sebaliknya ya. Nah, orang kalau nggak jaga hati bisa tinggi hati. Makanya dengar anak muda, orang-orang muda. Kalau engkau nggak mahir menjaga hatimu, engkau pun bisa tinggi hati. Jangan berpikir, saya akan rendah hati. Saya pasti janji akan rendah hati. Siapa bilang? Kalau engkau gagal menjaga hatimu senantiasa, engkau bisa tinggi hati. Malah tahukah kita bahwa kalau kita enggak mahir menjaga hati kita bisa tawar hati. Kok kamu enggak mau ibadah lagi? Udahlah, begini-begini aja cukup. Kemarin saya udah rajin doa. Saya doakan papa saya, papa malah ninggalin kami. Kemarin saya udah berdoa, tapi masalah keluarga kami tetap sama. Papa mama saya tetap ribut. Udah tawar. Dengar baik. Memang engkau enggak bisa ubah yang ada di luar. Makanya Tuhan kasih sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita mengerti. Tuhan tahu sesuatu yang lebih esensi. Tuhan ingin kita fokus dengan esensi bukan sensasi. Yang di luar itu banyak sensasi bukan? Tapi kalau esensi itu hati. Itu yang lebih penting. Makanya Tuhan tahu. Daripada engkau sibuk jaga-jaga feed Instagrammu, ya kan? Jaga-jaga tulisan-tulisan literatur di sosial mediamu, sampai engkau sibuk googling, copy paste untuk quotes gitu ya, supaya orang lihat engkau keren gitu ya. Jangan sibuk di situ. Ya, sibuklah menjaga hatimu senantiasa, supaya engkau tidak tinggi hati, supaya engkau tidak keras hati, supaya engkau tidak sakit hati, supaya engkau tidak tawar hati. Maka hari ini dengar baik, jaga hatimu. Sekali lagi, jaga hatimu. Sekali lagi, jaga hatimu. Yang jaga hati kita bukan orang lain. Stop punya mentalitas manja.
Engkau berpikir saya bisa lebih maju kalau orang ngertiin saya. Enggak. Ya, kenapa? Urusan hati saya ada anugerah dari Tuhan. Maka sekali lagi tolong bantu saya bilang sama sebelahnya, friend, colek sebelahnya katakan, friend, hatimu itu loh. Berapa banyak kita yang mau menjaga hati, angkat tangan. Tinggi. Yang mau jaga hati, angkat tangan. Oke, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Lalu yang kedua dikatakan oleh firman, apa? Penuh kewaspadaan. Tahu nggak guys, teman-teman, kenapa orang itu gagal responnya? Karena gini, dia nggak waspada. Waspada itu ibarat orang yang sedang ada di sebuah lintasan lari ketika mereka di titik start gitu kan. Lalu ketika mereka di titik start, ada aba-abanya. Dan tahu nggak, ketika sepersekian detik ya, tiba-tiba pistol itu yang untuk tanda aba-aba dimulai itu diletuskan, maka mereka harus terus waspada. Ya kan? Artinya apa? Mereka harus berlari, melesat secepat mungkin. Maka begini, kalau lu nggak waspada, lu bisa gagal menjaga hati. Ternyata selain kita harus menjaga hati, Tuhan sertakan perangkat yang kedua supaya kita tahu persis di mana diri kita, di mana hati kita. Dikatakan apa? Penuh kewaspadaan. Berarti gini, lu nggak boleh jaga hati kalau hanya dekat jam pelayanan. Yang mengerti katakan ya? Lu nggak boleh hanya jaga hati ketika lu mau terlibat tugas. Lu nggak boleh hanya jaga hati ketika lu minta doa dan lu minta pekerjaan sama Tuhan. Lu nggak hanya perlu jaga hati ketika lu minta jodoh sama Tuhan, ya kan? Banyak orang gitu, Tuhan saya mau jaga hati saya, kan gitu ya. Karena ada doa, ya kan? Dengar baik, Tuhan itu bukan pribadi yang seperti di pikiran kita selama ini kan. Kita bermain watak, lalu kita pura-pura, tanda kutip pura-pura baik, kita berharap dia akan mengabulkan seluruh permintaan kita. Enggak, Tuhan ingin melihat hati kita, maka penuh kewaspadaan. Ada sebuah realita yang dituliskan dalam Alkitab kita. Ada orang-orang yang gagal menjaga hatinya. Sehingga mereka melakukan sesuatu yang salah di hadapan Allah. Suatu ketika ada dua bersaudara yang bernama Kain dan Habel. Alkitab mencatat mereka ini adalah orang-orang yang sebetulnya punya profesinya masing-masing. Namun di luar dugaan Kain, kok bisa ya persembahan adik saya lebih dikenan Tuhan daripada saya. Dengar baik, mereka sama-sama capek, betul nggak? Mereka sama-sama ada effort, mereka sama-sama berjuang, bahkan mereka sama-sama melayani Tuhan. Kenapa? Mereka sama-sama mempersembahkan korban. Tahu nggak sih bahwa apa yang mereka korbankan itu mahal. Maka hari dengar baik, biarkan hidupmu memberikan sesuatu yang bernilai selalu kepada Tuhan. Tapi sebelum itu dengar baik, ada sesuatu yang jadi pembeda. Dipikir-pikirkan oleh Kain, kayaknya Tuhan gak fair nih. Dia gagal jaga hatinya. Apa yang dia lakukan? Dia bunuh adiknya kan? Kenapa? Karena dia mulai dikuasai panas hati. Dan ini terjadi. Seusai mesbah itu loh. Yang paham katakan ya. Artinya begini, sekalipun engkau hari ini ikut kebaktian, setelah ini pun engkau harus jaga hati. Bilang sama sebelahnya, oh gitu. Ya, banyak orang muda nggak kuat, kenapa? Karena dia pikir setelah ikut kebaktian minggu seperti ini, semua ya fine, baik. Enggak. Lu mesti jaga hati lu. Kain lihat, ketika dia mengalami itu, dia langsung bunuh adiknya. Lalu ditanya sama Allah, Kain, di mana adikmu? Dia ngeles, emangnya gua jaga adik gua Tuhan? Lalu Alkitab mencatat siapa lagi? Ada abang-abangnya Yusuf. Yusuf ini mimpi kan, mungkin hobinya tidur. Lalu dia bilang sama abangnya, bang, ya kan, big bro, saya mau cerita, saya mimpi, dijelasin mimpinya. Abang-abangnya berang gitu, marah. Akhirnya abang-abangnya melakukan sebuah yang namanya konspirasi. Yusuf itu korban konspirasi. Ada lagi yang fenomenal, nanti kita lihat ya. Akhirnya apa? Dia dijual kan. Sebelum dijual dianiaya dulu. Kenapa bisa melakukan itu? Karena abang-abang Yusuf, saudara, yang tidak menjaga hati mereka. Makanya jangan salah, jangan kaget. Kadang-kadang kita kaget lihat orang ya kan. Kok bisa ya dia melakukan tindakan yang seperti itu? Padahal dia rajin ke gereja. Padahal dia rajin ibadah. Padahal bahkan dia rajin katanya doa puasa. Tapi kok bisa ya? Kenapa? Karena gagal jaga hati. Malah tahukah kita, Alkitab mencatat bahwa ada seorang penguasa saat itu yang bernama Saul. Dia masih dalam kedudukan dalam tahtanya gitu ya.
Tapi dia melihat ada seorang pemuda yang lagi naik-naik daunnya, ya kan? Siapa namanya? Daud. Pada saat itu Daud belum belum jadi raja, tapi si Saul ini udah punya kegelisahan. Wah, kompetitor nih. Ini bahaya nih. Nih tahta gua bisa hilang nih. Lalu dia bilang ente, kadang-kadang ente ya kan. Lalu diperintahkan anak buahnya, buru Daud. Bahkan luar biasa loh, Daud itu ya dikenal orang Filistin sebagai pahlawan yang mengerikan. Jadi ada stigma di pikiran bangsa Filistin itu, Daud itu adalah orang yang memang tidak ada lawannya lagi. Kenapa? Wah, Alkitab mencatat Goliat aja diluluh lantahkan begitu ya. Sampai gara-gara dikejar-kejar si Saul, Daud dikatakan oleh Alkitab, dia harus masuk ke kota orang-orang Filistin dan pura-pura gila. Pada saat itu begitu. Tapi yang kita bahas adalah betapa Saul gagal menjaga hatinya. Sehingga melakukan tindakan-tindakan yang salah. Coba kita ingat yuk. Apa yang sering kali kau lakukan? Yang sering kali salah perkataanmu kah? Yang nyelekit. Kadang-kadang orang muda baik di gereja, di rumah belum tentu. Kenapa? Karena gagal menjaga hati. Hei, kalau engkau punya orang tua sekalipun tidak sempurna, punya kelemahan dan segala macam. Biar engkau menjaga hatimu senantiasa. Kalau engkau sedang bekerja hari ini, sekalipun mungkin kau punya atasan, tidak sesuai dengan ekspektasimu. Kadang-kadang mereka ngebosi banget, tapi engkau harus jaga hatimu. Di jalan raya pun demikian. Saya berulang kali saya praktek ini. Ya kan? Boleh kita tegas, boleh marah, tapi tidak harus kasar. Ya mengerti katakan ya? Boleh kita tegur. Suatu hari saya papasan sama angkot. 2 jalur kan, macet. Di depan rumah kami itu memang terkenal macet. Ya. Lalu saya mau pelayanan saat itu ya. Lalu tiba-tiba jalur saya ini dari depan angkot maju, ya kan. Apa yang saya lakukan? Ya marah gitu ya. Saya nggak bisa pura-pura naif dan tidak marah, saya bilang marah. Tapi cara marahnya harus benar kan. Nggak mesti ngomong kasar kan. Saya bilang, Pak ini 1 jalur loh Pak, saya bilang. Ya. Nah apa yang terjadi dengan hidup kita? Kalau kita mengalami situasi-situasi seperti itu. Apakah ketika engkau marah, ya namanya udah begitu kan gitu ya. Kadang-kadang orang keceplosan, ngomongnya aduh berantakan, kebun binatang keluar. Bukan itu. Kalau engkau mengeluarkan kata-kata yang tidak pas seperti itu, berarti engkau sebetulnya gagal menjaga hatimu. Berapa banyak kita ketika kita mengalami sebuah gejolak dalam keluarga, mungkin orang tua kita sedang tidak baik situasi keadaan mereka. Lalu kita menjadi tawar hati. Maka perlu kewaspadaan. Jangan sampai, tahukah kita jangan sampai ya. Kesulitan, persoalan, tantangan kita di kampus, di keluarga, di pekerjaan, membuat engkau tidak waspada. Justru iblis dengar baik, iblis akan menyukai kalau engkau tidak waspada. Kenapa? Karena gini, bagi iblis gak apa-apa lu rajin ke gereja. Tapi kalau lu gak waspada, lu kompromi dengan dosa, inilah yang menjadi kesukaannya iblis. Bilang sama sebelahnya, oh gitu. Ketika engkau rajin ke gereja, ketika engkau rajin beribadah, ketika engkau belajar firman, harus disertakan, apa itu? Penuh kewaspadaan. Bukan cuma kita yang dicobai, Yesus pun dicobai kan gitu ya. Tapi faktanya Yesus selalu waspada. Kita akan lebih lanjut. Tahukah kita bahwa kalimat pertama yang diucapkan Yesus di kayu salib itu bersumber dari hatinya. Yang mengerti katakan ya. Yesus ketika dia disalib, saya mau cerita skenarionya. Yesus itu kan orang baik. Dia suka traktir orang, Alkitab mencatat 5.000 orang diajak makan-makan, ya kan. Dia traktir roti, ya kayak gitu ya. Lalu dia ajak lagi. Paling doyan Yesus itu meosi, tahu meosi? Meosi itu makan enak, obrolan berisi. Maka bagi kepengurusan di tempat ini, ya kali-kali kalau meeting ya makan enak, obrolan berisi gitu ya. Nah kita kembali, Yesus paling suka meosi, makan enak, obrolan berisi. Dia cerita, dia khotbah, dia ajarin, dia muridkan gitu ya. Selalu ada makan-makannya. Tapi yang kedua, setiap kali Yesus datang biasanya disertai dengan mujizat yang dia lakukan. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan belas kasihan. Artinya begini, ada sebuah realita bahwa banyak orang yang menerima kebaikan dari Yesus. Yang mengerti katakan ya, itu pasti. Tapi ketika Alkitab mencatat, Yesus harus diperhadapkan dengan peradilan yang paling tidak adil di dunia ini. Maka peradilan yang paling tidak adil bukan ketika kita menyaksikan Ahok beberapa tahun yang lalu. Bukan. Konspirasi yang benar-benar parah dan tidak adil itu dialami oleh Yesus. Enggak nemu kesalahannya tapi tetap harus dihukum. Bahkan penghukumannya itu penghukuman yang paling hina. Salib itu penghukuman yang paling hina itu. Nah, akhirnya apa? Ketika Yesus disalib, kemungkinan besar
Orang-orang yang pernah mengecap kebaikan Yesus, orang-orang yang pernah mengalami mukjizat dari Yesus, itu ada itu di sekitar Yesus ketika disalib. Tapi lucunya bahkan muridnya sendiri bilang begini, gue gak kenal dia. Gak usah bawa-bawa nama gue. Siapa itu? Petrus. Jadi ketika Yesus disalib itu, dia mengalami situasi yang sangat dilematis. Murid-muridnya sok gak kenal. Tapi tahukah kita, kalimat pertama yang diucapkan Yesus itu bukan kekesalan. Yang ngerti bilang ya, ini dahsyat loh. Saya berharap teman-teman bisa memahami. Kalimat pertama yang diucapkan Yesus itu bukan penghakiman. Kalimat pertama yang diucapkan Yesus itu bukan arogansi. Bisa aja dia arogan ya kan gitu ya. Kalimat pertama yang diucapkan Yesus adalah kalimat yang lahir dari situasi penuh waspada. Dahsyat ini. Maka orang-orang muda, come on, mari belajar untuk selalu waspada. Tahukah kita, dia bilang begini, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada 3 hal yang dialami Yesus pada situasi ini. Yang pertama, Yesus berada di puncak ketidakadilan. Kenapa? Karena tidak ada kesalahan yang ditemukan. Tapi dia harus disalibkan. Ketika diperhadapkan dengan situasi begini, kalimat pertama itu tidak berubah. Yesus mengucapkan, ya Bapa, ampunilah mereka. Tidak ada rasa dendam di sana. Padahal dia diperlakukan tidak adil. Berapa banyak engkau, ketika engkau mungkin diperlakukan tidak adil, kata-katamu malah bukan seperti orang yang percaya Yesus. Ketika engkau dapat perlakuan adil dari tetanggamu mungkin ya, dari pergaulanmu, engkau mulai liar. Kata-katamu, waduh parah sekali. Hari ini belajar dari Yesus. Yang kedua, Yesus berada di puncak penderitaan. Saya baca sebuah tulisan, ya ternyata begini, situasi Yesus kan dia udah mengalami penyiksaan yang teramat sangat berat. Bahkan ya ada sebuah penelitian medis ketika situasi kondisi seperti Yesus ya ketika narik nafas itu udah sakit banget tuh. Kenapa? Udah luka di mana-mana. Jadi kalau tarik nafas itu pasti sakit banget. Tapi ada sebuah kenyataan yang lebih parah dari itu. Ternyata begini, orang kalau dalam posisi seperti Yesus, untuk mengeluarkan nafas itu lebih sakit lagi. Kenapa kita tahu begitu? Guys, dengar baik. Lu kalau teriak seperti Yesus, itu nggak bisa cuman hembusan nafas kecil. Itu perlu dorongan yang kuat. Yang mengerti katakan ya. Orang kalau ngomong pelan, itu tenaganya kecil aja itu. Tapi kalau kita pengen teriak, itu perlu dorongan yang begitu kuat. Berarti begini, ketika Yesus tarik nafas, lalu dia berpikir, dia penuh waspada untuk mengatakan satu perkataan yang powerful itu. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berarti begini, ada effort yang besar. Ada pengorbanan yang juga lebih besar. Kenapa? Sakitnya bukan main. Ya Bapa, kenapa saya yakin dia teriak? Karena orang itu berisik di bawah, betul nggak? Karena orang-orang udah pada ada mungkin yang mungkin nangis, melankolis, ada mungkin teriak-teriak, salibkan dia. Kan gitu ya, udah rame banget itu. Berarti kemungkinan besar dari tafsirannya adalah Yesus itu teriak sekuat tenaga semampunya dia. Maka ketika Yesus bilang begini, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu mengalami sakit yang begitu sangat. Tapi ternyata begini, sekalipun dia mengalami sakit yang begitu berat, nggak bisa kita gambarkan. Kita nggak pernah lalui lihat itu secara langsung. Tapi perkataan Yesus itu, perkataan yang mendatangkan anugerah. Berapa banyak engkau lagi capek, lapar, pulang ke rumahmu, orang tuamu minta tolong sesuatu, lalu engkau ketus. Ntar aja mah, nggak tahu banget sih gue lagi capek. Kadang-kadang kita lalui itu kan. Lu nggak tahu apa gue lagi capek. Lalu kita marah, lalu kita menjadi begitu beringasnya kita. Padahal kita ini anak Tuhan loh. Bapak kita itu ngajarin ini nih. Sekalipun lu dalam kondisi menderita, kau harus memberikan perkataanmu itu harus lahir dari hati yang penuh waspada. Yang ketiga, Yesus berada di puncak kekecewaan. Sebetulnya orang-orang itu banyak di antara mereka yang sudah mengalami kebaikan dari Yesus. Tapi mereka nggak ada yang punya empati. Bahkan muridnya sendiri bilang, aku nggak kenal dia. Tapi Yesus sekalipun mengalami yang namanya puncak ketidakadilan. Sekalipun Yesus mengalami puncak penderitaan. Sekalipun Yesus mengalami puncak kekecewaan.
Kata-katanya itu kata-kata yang mendatangkan anugerah. Karena dia waspada. Kalau kita runut putar balik ke belakang. Ketika Yesus ditangkap, ada satu orang murid, dia nggak berucap, tapi dia tebas kuping prajurit. Siapa itu? Petrus. Respon ini adalah respon yang lahir dari ketidakwaspadaan. Maka hati-hati, ketika engkau diberkati, engkau seringkali bisa tidak waspada, betul nggak? Bahkan ya, pembunuh iman terbesar itu adalah kenyamanan. Kenapa? Ketika kita nyaman seringkali kita nggak waspada. Kalau papa mamamu, orang tuamu, pekerjaanmu, kuliahmu, hubunganmu semua baik hari ini, justru itu sebetulnya waktu yang pas untuk engkau lebih waspada. Maka hari ini saya ingin berkata bagi setiap kita, yuk teman-teman, jaga hatimu. Engkau tidak bisa berharap tunggu orang lain baik, maka saya baik. Tunggu keadaan baik, maka saya baik. Kalau papa mama saya pengertian, saya akan baik. Sekalipun situasi tidak menentu, engkau harus jaga hatimu. Dengar baik, kalau engkau jaga hatimu, Tuhan akan jaga kehidupanmu. Kenapa? Amsal bilang gini, jagalah hatimu lebih dari segala sesuatu yang kau bisa jaga. Karena semuanya mengalir dari situ. Kan dikatakan demikian. Berarti begini, Tuhan itu maunya simple. Ketika engkau menjalani hidupmu setiap hari, yuk jaga hatimu. Setiap hari bangun tidur jaga hati. Makanya bangun tidur jangan langsung lihat handphone. Jangan langsung cari notification. Banyak orang muda sekarang pemburu notification. Ya kan gitu ya. Makanya buat konten-konten yang nggak jelas supaya dapat tanda centang-centangan aja itu ya. Supaya bunyi tang-ting, tang-ting, tang-ting. No. Supaya engkau mahir menjaga hati, cari Tuhanmu dulu pagi-pagi. Yang mau katakan ya? Kita nggak bisa. Kalau kita lihat kenapa sih Yesus bisa begitu mahir menjaga hati? Alkitab bilang pagi-pagi betul dia selalu intimacy dengan Bapaknya. Berapa banyak kita perlu hari-hari ini membangun kedekatan kita dengan Tuhan. Yuk tanamkan di hati kita. Maka pagi ini, siang ini, rekan-rekan orang-orang muda yang ada di tempat ini, juga yang ada di rumah, bolehkah saya undang pemusik untuk ke depan? Biarlah engkau menjaga hatimu. Kenapa? Karena Tuhan mau lebih daripada harta, lebih daripada profesimu, lebih daripada hobimu, engkau jaga hatimu. Saya akan akhiri dengan ini. Beberapa minggu yang lalu, istri saya seorang guru, dan dalam perjalanan pekerjaannya, sebetulnya saya tahu istri saya adalah seorang guru yang sangat bertanggung jawab dari dulu ya. Dari dulu dia punya etos kerja yang baik, kadang-kadang saya juga kasihan kok begitu capeknya gitu ya, tapi saya support. Lalu waktu berjalan, ada sebuah sistem di sekolah bicara tentang pemberian nilai yang ternyata sistem ini kurang relevan ya. Jadi sekolah istri saya itu punya sebuah rules, anak-anak baru semuanya nggak usah dikasih nilai A, B aja, sistemnya gitu. Mereka sekolahnya kurikulumnya dari luar, sistemnya begitu. Ternyata prakteknya di lapangan, ternyata banyak anak yang menonjol. Dan suka atau nggak suka, kualitasnya itu memang A, kalau B rasanya nggak pas gitu ya. Singkat cerita ada orang tua murid yang komplain. Macam-macam cara komplainnya. Ada orang tua murid yang intelek, yang bagus ya, adabnya gitu ya. Lalu komplainnya juga bagus. Tapi ada juga orang tua murid yang cara komplainnya barbar. Suatu ketika istri saya dikomplain dengan tipe-tipe yang berbeda. Langsung ceplos-ceplos. Istri saya kan Chinese dari Surabaya, budayanya Jawa. Istri saya tuh alon-alon gitu ya, cara ngomongnya ya. Nah, jadi suatu hari istri saya itu agak lesu gitu ya. Kenapa? Dia langsung dibarbar gitu ya sama satu orang tua murid. Saya tahu Miss ini bawahan kan, nah, gitu ya. Jadi istri saya itu kaget shock gitu ya. Jadi tolong Miss, nanti diurus saya supaya nanti bagian prinsipilnya yang langsung berhadapan dengan saya. Miss ini kan cuma bawahan meneruskan, jadi nggak pas lah. Waduh, saya agak bergejolak hatinya. Sepanjang minggu-minggu itu, rekan-rekan, kami diskusi, kami berdoa. Ada waktu saya nggak terlalu banyak menasihati, tapi mendengarkan saja. Lalu saya bertanya kepada dia, kamu maunya respon kamu gimana? Kan udah berjalan nih. Dia bilang, saya akan tetap memilih untuk tenang, untuk menghadapi dengan baik. Sekalipun ini bukan kesalahan saya tetap akan rangkul, saya akan tetap akan layani mereka. Singkat cerita, ini masalah udah mulai tenang. Lalu di waktu berjalan,
Ada guru yang lain teman istri saya, dapat komplain hal serupa dari orang tua murid. Lalu sama ada yang marah-marah, yang mencak-mencak. Apa yang terjadi? Teman istri saya yang sesama guru, dia mulai marah juga. Kalau dia bilang kalau bapak ibu nggak senang dengan sistem sini, keluarkan aja anak ibu dari sekolah ini. Wah, akhirnya makin parah, makin heboh gitu ya. Makin heboh. Jadilah pembahasan ini pembahasan yang panjang kayak rapat paripurna DPR. Setiap minggu dibahas, setiap minggu dibahas. Tahu apa yang terjadi? Kita melihat ada pertolongan Tuhan. Ternyata begini, keberadaan istri saya, cara istri saya merespon situasi, meresponi komplainan orang yang kadang nggak ngenakin. Ternyata itu di-record, itu disimpan, itu dicerna oleh orang-orang tua. Jadi mereka bilang gini, kami sebetulnya ada komplainan, kami kecewa karena ada guru yang juga emosional. Tapi hari ini kami bisa tenang karena kami melihat ada Miss Queen, istri saya namanya Queen. Ada Miss Queen yang memang dia tenang, dia bisa berikan pengertian. Sekalipun kami tahu keputusannya nggak secepat yang kami pikirkan. Dari situ apa yang terjadi? Efek dominonya tahukah kita? Orang tua murid ini dia bilang, bolehkah anak saya les sama Miss? Ya kan, kenapa? Tahu nggak kita? Ya, ternyata respon orang yang begitu rumit sekalipun, kalau engkau jaga hati dengan penuh waspada, kadang-kadang itu respon orang nggak langsung mendadak berubah seperti membalikan telapak tangan. Kadang-kadang harus sakit, kita dengar itu celoteh itu, kita kadang-kadang ngerasa jengkel. Tapi ketika engkau alami itu, anugerah Tuhan itu mengalir, engkau diberikan kesanggupan. Makanya lihat prinsipnya gini, kalau masalahmu nggak berubah, Tuhan mau engkau jaga hati, tidak selalu langsung selesai. Tapi Tuhan berikan engkau kekuatan menghadapi masalahmu. Yang mengerti katakan ya. Maka engkau bisa melaluinya. Kenapa? Karena Tuhan mau engkau jaga hatinya. Sampai hari ini, kemarin Sabtu saya antar kembali istri saya. Ada sebuah kabar yang baik bahwa orang tua ini, mereka sangat respect dengan respon yang diberikan oleh istri saya. Dan ini menjadi sebuah pembelajaran yang sangat penting untuk sekolah di mana dia bekerja. Rekan-rekan, bolehkah saya ajak untuk bangkit berdiri? Mari bangkit berdiri. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Saya ingin berkata bagi setiap kita, jadilah orang muda yang mahir menjaga hati. Hari ini saya ingin berkata bagi setiap teman-teman yang ada di tempat ini, maupun rekan-rekan muda yang ada di rumah. Jangan gampang menyerah, jangan gampang rendah diri, jangan gampang tinggi hati, jangan mudah tawar hati. Kenapa? Karena Tuhan mau engkau jaga hatimu, penuh waspada. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus mengalami puncak penderitaan, puncak kekecewaan, puncak ketidakadilan, dia tetap jaga hatinya. Sehingga perkataan yang pertama yang keluar dari mulut Yesus adalah perkataan yang lahir karena menjaga hatinya. Maka hari ini mari kita naikkan ujian ini bersama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu. Kau yang maha tahu. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan menilai. Mari naikkan pujian ini dari hatimu. Tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi katakan dengan sungguh, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Hari ini hamba berdoa bagi setiap orang-orang muda yang di tempat ini. Turunlah anugerah-Mu bagi kami, supaya kami bisa menjaga hati kami,
Seusai kebaktian ini, ketika kami berjumpa dengan keluarga, rekan, kembali ke aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam keluarga, kami mahir menjaga hati kami. Roh Kudus kuatkan kami. Roh Kudus mengajar, menuntun kami, supaya kami memberikan respon, perkataan, perbuatan, perilaku yang selalu lahir dari hati yang penuh waspada. Bapa yang baik, materaikanlah firman dalam hati kami, supaya kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita bersama kita katakan, Amin. amin. Tuhan berkati. Silakan duduk teman-teman semuanya. Silakan duduk. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin.